Apakah pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani itu tepat? Jadi Sobat Cendol, tepat dan tidak itu sangat relatif ya. Dapatkah hakim memerintahkan atau menginstruksikan langsung kepada polisi untuk membuat surat tersangka kepada Gladys dan suaminya? Di tengah intrik persidangan yang memperkosa keadilan, terungkap ironi pahit. Nikita Mirzani, sang pejuang kebenaran yang berani mengungkap kebobrokan mafia skincare, Reza Gladys yang merugikan dan menipu masyarakat dengan produk berbahaya, justru menjadi korban konspirasi hukum yang kejam, di mana keadilan dipermainkan dan kebenaran diinjak-injak. Sementara sang penipu tertawa pongah di atas penderitaan rakyat yang tak berdaya. Bapak Jaksa Agung, Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan biarkan kebenaran terbungkam oleh kepentingan sesaat dan harapan akan keadilan runtuh berkeping-keping. Bebaskan Nikita Mirzani, pahlawan pemberantas mafia skincare yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Indonesia, atau keadilan akan mati mengenaskan di bumi pertiwi ini, dan kita semua akan tenggelam dalam kegelapan ketidakadilan yang abadi, meninggalkan luka yang tak tersembuhkan bagi bangsa ini, serta menjadi sejarah hukum yang sangat buruk akan menghantui setiap langkah kita menuju Indonesia yang adil dan beradab. Rangkuman pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani tanggal 16 Oktober 2025. Ini bukan sekedar pembelaan biasa, tapi ujian terhadap ketajaman logika hukum. Jadi netizen Cendol tidak akan mengulas semuanya ya, hanya mengulas beberapa poin yang menurut netizen Cendol cukup bagus ya. Jadi poin pertama adalah ketidakjelasan subjek hukum. Jadi penasihat hukum dari Nikita Mirzani ya menyoroti bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa itu tidak selaras dengan fakta persidangan. Jaksa memperluas makna ancaman terhadap kredibilitas korban ya sampai ke entitas produk. Padahal secara hukum menurut penasihat hukum ya, produk milik perseroan adalah subjek hukum tersendiri, bukan milik pribadi si korban. Jadi ketika subjek hukumnya kabur ya sahabat Cendol, maka kepastian hukum pun dipertanyakan. Nah ini sangat penting dalam perkara pidana ya, karena yang dijerat semuanya harus jelas ya, siapakah yang dirugikan. Dan perlu dicatat juga ya, kerugian di sini bukan semata-mata hanya terkait uang 4M, tapi ada kerugian yang imaterial ya. Apakah produk yang dimaksud itu merugikan secara pribadi terhadap korban ya? Ataukah seharusnya perusahaan yang merasa dirugikan akibat produknya dijelekkan? Kemudian fokus kedua itu penasihat hukum dia mempermasalahkan masalah yang bergeser ya. Jadi dalam fakta persidangan, saksi korban mengakui tidak mempermasalahkan produk ya, melainkan perihal body shaming. Ini berlawanan dengan dalil jaksa ya, artinya konstruksi dakwaan bisa goyah jika inti kerugiannya tidak konsisten. Kemudian penasihat hukum Nikita Mirzani juga menyoroti inkonsistensi saksi acar. Jadi menurut mereka ya, ada perbedaan keterangan saksi yang sama-sama dibawa oleh jaksa. Jadi dua orang saksi mengatakan bahwa telepon Reza, Mail, dan Dr. Oki dilakukan di dalam mobil. Sedangkan menurut PH, sebelumnya suami Reza mengatakan rekaman itu dibuat di rumah. Jadi dalam hukum acara pidana, sahabat Cendol, ketidaksinkronan saksi fakta itu dapat melemahkan validitas pembuktian dan menimbulkan keraguan majelis hakim. Kemudian poin keempat itu kalau nggak salah perihal legalitas alat bukti rekaman. Jadi penasihat hukum juga menggugat legalitas alat bukti berupa rekaman telepon ya antara Reza dan Mail. Jadi menurut PH rekaman itu dibuat tanpa seizin Mail. Jadi dalam hukum nih sahabat Cendol, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah itu berpotensi dikesampingkan ya, karena melanggar prinsip due process of law dan hak privasi. Poin terakhir nih, jadi menurut penasihat hukum ya, unsur pidana itu harus sempurna. Jadi memang sahabat Cendol, dalam hukum pidana unsur delik itu menurut hemat netizen Cendol ya, harus terbukti secara utuh dan tidak parsial. Jika ada satu aja ya unsur yang tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak bisa dipidana. Inilah kenapa pledoi menjadi penting ya, bukan hanya membantah dakwaan tapi juga menguji kekuatan hukum pembuktian jaksa. Jadi sahabat Cendol, pledoi itu bukan sekedar pembelaan ya, tapi merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan. Hasil akhir tetap di tangan hakim, tapi kita juga berhak memahami logika hukum di balik sidang Nikita Mirzani. Apakah pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani itu tepat?
Jadi Sobat Cendol, tepat dan tidak itu sangat relatif ya. Tapi kalau kita bicara soal strategis, maka netizen Es Cendol secara pribadi sepakat ya, bahwa langkah penasihat hukum Nikita Mirzani kali ini cukup on point. Kenapa netizen Es Cendol mengatakan ini adalah langkah yang strategis ya? Karena kalau kita amati ya, penasihat hukum Nikita Mirzani itu fokus menyerang dari titik paling mendasar dalam perkara pidana. Jadi kepastian subjek hukum dan validitas alat bukti itu bukan mengulur, bukan drama, tapi langsung ke jantung perkara. Pertama, penasihat hukum itu kan menyoroti ketidakselarasan antara dakwaan jaksa dan fakta persidangan ya, terutama soal ancaman terhadap kredibilitas korban yang ditarik sampai ke entitas produk. Ini penting sahabat Cendol, karena kalau subjek hukumnya saja tidak jelas, maka pondasi dakwaan bisa dianggap rapuh. Jadi dalam hukum acara pidana ya, dalam hukum pidana kerapuhan di pondasi berarti ruang bebas bagi pembelaan. Kemudian kedua, penasihat hukum juga memperlihatkan kontradiksi dari saksi yang dibawa oleh JPU. Jadi inkonsistensi dari saksi itu bukan sekedar bumbu perdebatan ya, tapi punya implikasi serius terhadap keyakinan majelis hakim. Kalau saksi kunci saja tidak sinkron ya, bagaimana membuktikan dakwaan secara beyond reasonable doubt? Ketiga, soal alat bukti rekaman yang dianggap oleh penasihat hukum diperoleh secara tidak sah. Ini bukan hal yang sepele tapi sangat krusial. Jadi prinsip due process of law sangat dijunjung dalam sistem hukum modern ya. Jika alat bukti melanggar hak privasi dan bahkan prosedur hukum ya, maka secara yuridis harus dikesampingkan. Keempat, penasihat hukum juga mengingatkan bahwa dalam hukum pidana unsur delik itu harus terbukti secara perfecto atau sempurna. Kalau satu unsur saja tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Ini bukan opini ya, tapi prinsip dasar hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut hemat netizen Es Cendol, dalil pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani mungkin tidak sempurna secara retorika ya, tapi secara substansi cukup kuat untuk mengetuk hati dan cakrawala pikiran hakim. Kenapa? Karena bukan fokus pada pembelaan emosional ya, melainkan pada kontradiksi hukum yang nyata di dalam berkas perkara dan fakta persidangan. Jadi menurut netizen Es Cendol ya, ini bukan soal siapa benar dan siapa salah, tapi apakah proses hukumnya dijalankan dengan benar. Dan titik ini penasihat hukum Nikita Mirzani cukup cerdas memainkan strategi pembelaan. Dapatkah hakim memerintahkan atau menginstruksikan langsung kepada polisi untuk membuat surat tersangka kepada Gladys dan suaminya? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus, yang mesti harus kita bahas, dan mungkin bagi para ahli hukum yang mendengar suara saya ini mungkin bisa membahas ini gitu loh. Dan saya sudah mencari data-datanya. Ketika pledoi dilakukan oleh Nikita Mirzani yang menempuh waktu cukup lama ya, jam 1 sampai jam 5 itu lama sekali gitu loh. Nah, di dalam pledoinya Nikita Mirzani ada satu hal yang menarik ya. Salah satunya ya, ada begitu banyak hal yang menarik yang kita akan bahas satu persatu. Tetapi yang khusus kali ini adalah pertanyaan adalah, mungkinkah hakim boleh atau punya hak untuk memerintahkan langsung kepada polisi? Nah, kenapa ini dipertanyakan? Karena kan di dalam pledoi daripada Nikita Mirzani diduga bahwa saksi daripada Gladys dan suaminya itu melakukan suatu kebohongan, dan tentunya Gladys juga diduga menutupi sebuah kejahatan yang bisa merugikan banyak rakyat Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi pertanyaan gitu loh. Dan jawabannya adalah tidak bisa. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan langsung kepada polisi untuk menindaklanjuti atau membuat surat tersangka atau membuat dakwaan tersangka kepada Gladys dan suaminya. Tetapi hakim bisa merekomendasikan untuk penelitian lebih dalam lagi, menunjuk JPU untuk melakukan hal itu. Jadi JPU yang akan menindaklanjuti, dan kemudian JPU akan menyuruh atau memberikan saran juga kepada polisi untuk bisa menindaklanjuti daripada kasus, diperdalam lagi kasus Nikita Mirzani ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah JPU mau ketika nanti hakim merekomendasikan? Ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah hakim mau merekomendasikan kepada JPU untuk menindaklanjuti atau lebih mendalami lagi karena ada dugaan kasus pidana selanjutnya di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ada kasus lagi, dicurigai ada tindakan pidana lagi di dalamnya. Nah,
Kemudian apakah hakim mau untuk merekomendasikan itu kepada JPU? Kalaupun hakim mau, berarti hakim punya hati nurani dong. Karena bagaimana Reza Galdis mendapatkan uang 4 miliar itu? Dari mana asalnya? Itu juga harus dipertanyakan. Kenapa Reza Galdis merasa ketakutan kalau misalnya produk itu sudah tidak dijual di tahun 2024? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Sangat membuat pertanyaan-pertanyaan yang normal, standar normal. Orang biasa juga bisa akan bertanya seperti itu gitu loh. Apakah mau hakim merekomendasikan itu untuk supaya dikaji lagi atau diteliti lagi kasus tentang Gladys dan suaminya ini? Dan ketika nanti misalnya mau, which is very good, bagus, tapi sekarang pertanyaannya apakah JPU mau untuk menindaklanjuti itu? Karena kan ketika itu ditindaklanjutin, oke, JPU-nya baik. JPU-nya menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi kepada polisi. Pertanyaan selanjutnya, apakah polisi mau menindaklanjuti itu? Karena secara etik tidak diwajibkan polisi untuk menindaklanjuti, tetapi secara profesional polisi mesti harus melihat bahwa ada kasus baru di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, tentunya ini menjadi seru. Kalau ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya kita berdoa aja supaya Nikita bisa dibebaskan. Apakah Nikita akan dibebaskan? Itu 50-50. Sangat sulit sekali untuk bisa memberikan hal yang pasti, karena ini berhubungan dengan hati nurani daripada hakim. Apakah hakim lebih condong ke JPU atau hakim lebih condong ke Nikita Mirzani atau tim kuasa Nikita Mirzani yang sudah memberikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi pendukung dalam kasus Nikita Mirzani? Kita sama-sama melihat nanti apa yang terjadi, dan semoga semua apa yang terjadi di dalam kasus ini bisa menjadikan pembelajaran yang buat kita lebih maju, pembelajaran kita supaya di dalam kehidupannya kita juga tidak seenaknya saja, kehidupan kita tidak melanggar hukum, gitu kan? Jadi hidup yang biasa-biasa aja lah, gitu kan? Nah, tentunya pada hari ini saya ucapkan selamat bekerja buat teman-teman yang bekerja, tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Thank you.